Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk bulan November 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati bila tidak cocok ya. Karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan-pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan, kesehatan yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan November 2023 ini. Ada Page of Wands, The Death, Queen of Cups, The Hierophant, Ace of Cups, Ten of Swords, Nine of Wands, Page of Pentacles, ada Two of Wands, Six of Swords, Five of Wands, dan juga Five of Swords. Oke, ternyata nggak nampak ya, saya betulin dulu. Oke, ini dia. Untuk Page of Wands, saya ngelihat ini adalah persiapan. Mungkin persiapan yang kamu lakukan ini sudah jauh-jauh hari untuk menempuh dunia baru, lingkungan pekerjaan, tempat tinggal yang baru, dimana bakalan dealing nih dengan traveling. Ada death, ada akhir, ada permulaan. Jadi kalau misalnya ada akhir, pasti ada permulaan ya. Ada Queen of Cups, ini adalah figur female, energinya female, bukan berarti karena ini female, ini untuk kamu yang perempuan aja gitu ya, bisa jadi laki-laki tapi memiliki energi female. Dia ini adalah sosok yang sangat sensitif, sangat peka dengan perasaan orang lain, dengan situasi orang lain, rela berkorban. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan pekerjaan yang belum stabil, income yang belum stabil. Jadi gambaran untuk Queen of Cups ini bisa juga representasi ketidakstabilan ya. Belum ada kepastian hubungan, mungkin hubungan kamu dengan orang terdekat kamu. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan konflik. Jadi belum ada kepastian hubungan kamu dengan seseorang yang konflik di sini. Apakah pada akhirnya akan baikan apa enggak gitu ya. Oke, ada The Hierophant. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu akan dealing dengan hal-hal yang berhubungan dengan publik, dengan tugas, kegiatan-kegiatan dari perusahaan di mana kamu bekerja mungkin ya. Ini berhubungan dengan korporasi, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perkantoran, situasi-situasi di kantor. Ada juga beberapa di antara kamu mungkin bakalan dealing dengan suasana atau situasi pernikahan. Bisa jadi ini adalah bentuk emosi kamu kalau misalnya bicara tentang pernikahan. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang belum menikah ya, tapi kalau misalnya udah ngebahas tentang nikah ini pasti rasanya lonely, rasanya sedih gitu ya. Rasanya aduh kapan ya aku bisa memulai kehidupan rumah tangga. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ngerasa kesepian, ngerasa sendiri. Tetapi The Hierophant di sini berkata bahwa kamu bukan sendiri, Aries. Ada banyak di luar sana yang juga mengalami masalah yang sama seperti kamu. Jadi, ketika kamu merasa kesepian, ya masuk ke lingkungan atau komunitas tertentu di mana di sana kamu bisa ketemu banyak orang, berbagi pengalaman, pengetahuan. Ini akan ngebangkitkan pemahaman kamu dari berbagai perspektif. Jadi nggak melulu kamu melihat dari satu kacamata. Kamu bisa melihat posisi kamu dari berbagai kacamata. Bahwasanya kamu nggak sendiri mengalami situasi yang mungkin di sini kamu dealing dengan konflik batin. Kamu dealing dengan sesuatu yang berakhir. Sesuatu yang berakhir ini bisa jadi adalah hubungan kerjasama dengan partner kerja, partner bisnis, hubungan kerjasama kamu dengan perusahaan. Ya, kamu mungkin udah keluar dari perusahaan di mana kamu bekerja, udah berakhir kontrak kerjanya, atau mungkin ini mengenai hubungan relationship. Bisa jadi ini juga kena ke relationship walaupun ini bacaan karir ya. Ada Ace of Cups, tapi di sini ada helping hand nih, ada pertolongan yang akan datang sama kamu. Ada Page of Pentacles, tapi pertolongan ini datang jika kamu mencari juga. Ibarat nih ya, kamu
sedih, kamu lagi galau, kamu lagi mengalami masalah, orang lain nggak akan tahu kalau kamu lagi sedih, kamu ada masalah kok, atau kamu lagi galau. Dalam hal ini ada beberapa di antara kamu memang bawaannya itu diam gitu, nggak banyak bicara, selalu tampil di luar itu seperti nggak punya masalah ya. Tapi di bulan ini saya ngerasa kamu akan menunjukkan sisi bagian terdalam kamu yang kamu rasakan ketika kamu galau, ketika kamu mengalami masalah, ada sesuatu yang membuat kamu konflik batin, bingung. Kamu nggak akan bisa menutupi itu di bulan ini. Akan nampak langsung ya. Kamu mungkin secara langsung menunjukkan itu terhadap orang-orang di sekitar kamu dengan harapan mereka bisa memahami keadaan kamu atau mereka memberikan uluran tangan atau pertolongan tadi. Nah, di sini kamu akan mendapatkan pencerahan dari mereka. Ada energi Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius nih. Ada Two of Wands, beberapa di antara kamu dealing dengan kebimbangan, ketidakyakinan untuk mengambil suatu tindakan. Nah, untuk Two of Wands ini bisa kita lihat di sini ada figur laki-laki yang memegang tongkat sebelah kiri dan juga memegang bola dunia. Sebenarnya dia udah tertarik di satu bidang. Mungkin kamu ini bukan pekerjaan atau bidang tertentu, tapi merupakan solusi untuk penyelesaian masalah kamu. Di sini ada semacam masalah. Ada sesuatu yang membuat kamu bingung, mungkin ini adalah pekerjaan atau bisa jadi ini adalah beban hidup. Kamu nggak tahu kamu harus memulai pekerjaan kamu dari mana, memulai menyelesaikan masalah kamu dari mana atau bagaimana caranya. Mungkin ini adalah bagian hal-hal yang membuat kamu jadi bimbang, bingung, dan sepertinya kamu butuh pencerahan, penerangan, saran dari orang-orang di sekitar kamu. Di sini belum bergerak dia. Belum yakin sepenuhnya terhadap keputusan diri sendiri 100%. Oleh karena itu, helping hands, uluran tangan dari orang-orang di sekitar kamu, mungkin ya lebih berpengalaman. Ada Six of Swords, bakalan ada perjalanan. Beberapa di antara kamu nggak akan mau mengambil keputusan dengan terburu-buru karena kamu nggak mau terjadi kesalahan, terjadi masalah. Ada Five of Wands dan juga Five of Swords. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan konflik. Ya, ini juga nggak melulu mengenai konflik ya. Bisa jadi ini adalah kompetisi di lingkungan pekerjaan kamu itu bersaing nih satu sama lain. Bisa jadi kamu adalah pengusaha. Namanya pengusaha satu sama lain itu kan saling berkompetisi ya. Ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan vibrasi-vibrasi yang nggak cocok, frekuensi nggak cocok, lingkungan pekerjaan mungkin orang-orang tertentu nggak cocok ini sama kamu, baik karakter, sikapnya, perangainya gitu. Ada beberapa di antara kamu seperti berusaha nih ditikam dari belakang. Hampir-hampir sama, ini masih terusan dari bacaan akhir bulan Oktober yang kemarin ya saya baca ya. Masih ingat ada motif-motif yang dilakukan oleh beberapa pihak-pihak tertentu yang dealing sama kamu, bisa jadi partner kerja atau ya bisa jadi ini di lingkungan komunitas kamu, lingkungan tempat tinggal yang tidak suka sama kamu. Ibaratnya nih kalau bisa kamu di kick out gitu, dikeluarin gitu ya. Ada ketidaksukaan, ada keinginan untuk menyalahkan kamu atas sesuatu hal, mengangkat statusnya tapi dengan menjatuhkan kamu. Ya, ada energi Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aries, ada Seven of Wands, Ace of Cups, King of Wands, Knight of Swords, Five of Pentacles, Ten of Cups, King of Cups, Five of Swords. Ada Six of Pentacles, Two of Swords, Ace of Pentacles, Eight of Cups. Satu lagi ya, saya ambil ada Knight of Pentacles. Ya, di dalam bertindak, mengambil keputusan atau menelusuri sesuatu hal gitu, misalnya ada masalah atau kalaupun ada rumor atau gosip yang sampai ke telinga kamu, oh si Anu itu nggak suka sama kamu, kamu nggak langsung ngejudge dia, kamu akan mencari tahu kebenaran itu. Dan
ketika kamu dealing dengan suatu pilihan ya, harus segera meninggalkan bidang kamu, lingkungan pekerjaan, enggak semudah itu. Kamu akan mengobservasi situasi dulu ya. Kamu nggak akan langsung meninggalkan pekerjaan kamu. Mungkin kamu akan mengantisipasi saving kamu dulu. Kamu memastikan bahwa keuangan kamu cukup untuk memodali kamu selama kamu mencari pekerjaan yang baru. Atau beberapa di antara kamu nggak akan mau meninggalkan pekerjaan hingga kamu dapat pekerjaan yang baru dulu, baru tinggalin lingkungan ini nih. Lingkungan ini bisa jadi bukan lingkungan pekerjaan aja ya. Bisa jadi ini lingkungan tempat tinggal atau komunitas tertentu, circle di mana kamu ada nih semacam kegiatan seperti komunitas. Ada beberapa di antara kamu akan memperoleh uluran tangan nih, seperti rezeki, uluran tangan dari Tuhan nih. Ini ada awan nih ya, awan berarti dari langit gitu ya kan. Ini tangan Tuhan gitu. Dia kasih pentacles. Pentacles ini adalah hadiah untuk kamu. Ada income tambahan, ada promosi, ada kesempatan kamu untuk memenangkan suatu kompetisi. Kamu memiliki kesempatan untuk menduduki suatu tanggung jawab, menduduki suatu jabatan. Tapi di sini ada kompetisi, ada vibrasi-vibrasi atau motif-motif yang ingin ngejatuhin kamu. Seperti ada beberapa di antara energi ini yang nggak pengen kamu menang, mendapatkan peluang ini gitu. Oke, mungkin ya kamu udah ngerasa vibrasi ini udah nggak enak. Kamu nggak pengen dealing dengan situasi yang ibarat ini kayak berebutan gitu ya kan. Aduh, lebih bagus nggak usah deh gitu. Tapi masih bimbang, masih bingung. Mungkin kamu di sini berpikir bahwa ya semua pekerjaan kan seperti itu, memang selalu ada kompetisi, selalu akan ada yang pro, yang kontra. Pasti akan ada yang nggak suka. Kalau misalnya kamu pindah ke lingkungan pekerjaan lain juga akan ketemu orang-orang yang yang nggak suka sama kita ya, apalagi kalau kita itu memang kompeten, memiliki kualitas, ingin maju, akan selalu ini ditentang sama orang-orang yang serba instan, nggak punya kualitas tapi pengen di atas kan gitu ya. Ya, saya ngelihat kamu adalah sosok pendamai, pengen ada kedamaian hati, nggak suka ada keributan, kalau bisa harmonis. Mungkin di pertengahan bulan November ini ya, hingga akhir kamu akan berusaha ngejaga sikap dan juga perkataan. Kamu nggak mau ngomong sembarangan, ngomong kasar, nggak mau terjadi ada konflik antara kamu dengan orang-orang sekitar. Karena sepertinya kamu udah cukup paham dengan karakter orang-orang di sekitar kamu, dimana ini vibrasinya ini berapi-api ya, mudah terbakar gitu ya. Ada Five of Swords juga di sini. Kamu udah pelajari karakter orang-orang di sekitar kamu. Nggak bisa nih kalau kita ikutin, nanti level kita jadi downgrade, jadi sama seperti dia. Habis tenaga, habis energi, ngapain? Biar aja dia ngoceh, dia mau apa, mau merepet, mau menjatuhkan. Tapi kalau misalnya kita bisa membuktikan kualitas kita, seberapa kuat pun orang lain ingin menjatuhkan kita, nggak akan jatuh kan gitu ya. Ya, bukti yang akan menunjukkan. Di sini ada Page of Pentacles. Ini adalah sosok pelajar, terpelajar. Dia selalu berusaha mengupgrade pengetahuan dia. Jadi dia enggak sekedar memperoleh suatu pekerjaan atau posisi tertentu, ada reward, ada hadiah yang didapatkan itu enggak cuma-cuma. Dia dapatkan itu atas usaha kerja keras dia, yaitu pengetahuan, wawasan dia yang mendukung dia akan memperoleh kesempatan mendapatkan reward atau penghargaan di sini. Penghargaan di sini banyak ya, bukan berarti piala doang. Ini ilustrasi, bisa jadi ini adalah keberuntungan, bonus, tambahan gaji, uang saku, uang jalan, dan semacam gitu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin akan dealing juga dengan masalah project nih. Ada project yang diberikan sama kamu, akan dapatkan bonus, gaji tambahan, dari situ dapat uang saku. Kamu bimbang antara iya apa enggak, karena akan melakukan perjalanan ya. Sementara ada orang lain yang menginginkan itu. Kamu mungkin ya udah, kalau misalnya enggak sama aku juga enggak apa-apa, kasih sama yang lain aja. Enggak rakus gitu ya. Saya ngerasa enggak rakus di sininya kamunya gitu. Nah, biasanya orang ya kalau dikasih proyek siapa mau gitu ya, berebut gitu ya. Kalau kamu seperti ya, kalau misalnya mereka mau ya nggak apa-apa,
Untuk Seven of Wands dan juga Page of Wands, ini menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang tangguh, pribadi yang siap untuk menyelesaikan berbagai macam tantangan. Sebenarnya seberat apapun tantangan yang kamu hadapi bisa kamu atasi. Dia ini adalah sosok yang goal oriented dalam hal menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, ya selesai, dia mampu menyelesaikan itu. Dan ada Knight of Swords ya, cuman kemungkinan beberapa di antara kamu akan dealing dengan sikap yang impulsif. Ini adalah energi impulsif, dia cepat di dalam mengambil keputusan, mungkin karena ada dorongan-dorongan dari luar, dari orang-orang di sekitar. Ini akan nge-trigger kamu untuk bertindak, mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan terhadap situasi dengan cepat. Nah, ini perlu nih hati-hati, apalagi kalau kamu dihadapkan pada pilihan. Ya, entah ini memilih pekerjaan, kamu memilih teknik atau cara tertentu untuk menyelesaikan masalah. Ada beberapa pilihan, misalnya jangan langsung cepat di dalam mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Ya, benar-benar mintai saran atau pandangan dari senior atau seseorang yang kamu anggap lebih berpengalaman di bidang itu ya. Ada Ace of Cups, bakalan ada beberapa di antara kamu dealing dengan suasana atau emosi yang segar, baru. Ini ibarat kamu yang udah kepanasan gitu ya kan, udah kerja panas-panasan di lapangan, bawa motor ke sana ke sini. Nah, karena panas banget, haus, minum air itu rasanya langsung lega gitu ya. Ini ibarat Ace of Cups, ada kelegaan, ada suasana emosi yang berubah ke arah positif, walau tadinya mungkin kamu dealing dengan kebimbangan, kekhawatiran, ada kekecewaan juga, kamu pengen minggat, pengen keluar dari lingkungan di mana kamu berada yang kamu anggap toksik, nggak pengen dealing sama orang-orang yang toksik, tetapi kamu akan memiliki keyakinan kamu kembali. Ya, sejak awal sebenarnya kamu udah memiliki prinsip hidup ya, dimana walaupun aku berbeda dari semua orang di lingkungan pekerjaanku, bisa jadi kamu adalah minoritas gitu ya. Minoritas ini kan nggak dari segi agama doang ya, bisa jadi kamu sendiri suku tertentu di lingkungan pekerjaan kamu, atau kamu sendiri yang lebih tua, kamu sendiri yang pendidikannya lebih rendah gitu. Tapi ada prinsip dari awal kamu memasuki dunia ini, kamu ada prinsip bahwa kamu ingin menjadi orang yang sukses, kamu pengen menjadi orang yang lebih kompeten, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kamu ingin buktikan bahwa walaupun aku berbeda dari orang-orang di sekitarku, tapi aku punya kualitas. Jadi jangan memandang dari luar, dari casing kan gitu ya. Tapi pandanglah dari kinerjanya. Itu adalah prinsip kamu di awal. Mungkin karena udah dealing dengan waktu, ada proses ya, ditambah dengan energi-energi yang toksik, ada kompetisi, vibrasi-vibrasi yang ingin menarik kamu ke bawah. Jadi ada titik di mana kamu ngerasa seperti ingin giving up, seperti ingin menyerah, nggak ingin melanjutkan lagi. Tapi di sini saya ngelihat untuk Seven of Wands dan Page of Wands ini, kalau kita tarik di sini garis diagonalnya ke sini ya, bakalan ada Six of Pentacles. Bakalan kamu dapatkan bantuan, uluran tangan. Mungkin uluran tangan ini berupa saran nasihat. Kalau kamu jangan langsung mengambil tindakan dulu baru minta saran, harus minta saran dulu baru bertindak. Di sini saya ngelihat kemungkinan ada beberapa di antara kamu udah bertindak dulu baru minta saran. Nah, salah. Harusnya sebaliknya gitu ya. Nah, ketika kamu melakukan prosedur yang benar tadi, minta saran baru melakukan tindakan, maka akan terhindarkan dari masalah, dari sesuatu hal yang mengecewakan. Sesuatu hal yang mengecewakan ini bisa jadi reward ini jadi nggak sampai ke tangan kamu gitu ya. Karena ada kompetisi ini tadi. Ada motif-motif di sini, ada semacam intrik gimana supaya reward ini nggak nyampe ke tangan kamu. Sebenarnya ini tujuannya untuk kamu. Dan untuk Knight of Pentacles juga ngebuktiin bahwa kamu adalah sosok yang telaten. Untuk Eight of Pentacles di sini juga menunjukkan bahwa kamu adalah pekerja keras, sabar, selalu mengupgrade skill pengetahuan, nggak mudah terpancing, tidak mudah terpengaruh,
Ya, tapi ada kalanya ketika suasana hati kamu atau situasi ini udah semakin mengobok-obok kamu bisa secara impulsif mengambil keputusan tindakan sehingga kepeleset ini gitu. Jangan sampai reward atau kesempatan baik ini kepeleset jatuh ke tangan orang lain, ya kan. Ini adalah peluang yang menggiurkan untuk Aries di bulan November ini. Yang pasti Aries perlu berhati-hati di dalam bertutur kata, mengambil posisi, mengambil keputusan, bagaimana kamu menyikapi orang-orang di sekitar kamu yang baunya itu ada unsur-unsur atau motif-motif yang tersembunyi. Ada semacam persaingan yang ketat ini. Saya ngelihat kamu nggak pengen menjadi bagian dari mereka. Ya, kalau bisa ya netral aja, kalau bisa jadi pendamai. Nah, itu bagus. Daripada kamu menjadi salah satu bagian dari mereka ini saling ribut-ribut gitu yang memperebutkan reward, memperebutkan sesuatu yang dianggap berharga ini. Lebih bagus kamu fokus bagaimana mendapatkannya daripada kamu fokus melihat motif-motifnya mereka itu. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.